mungkin pernah mendengar quotes dari Mahatma Gandhi berikut ini. Jalanilah hidup ini seakan-akan Anda akan mati di hari esok. Tetapi belajarlah seakan-akan Anda akan hidup selama-lamanya. Kita perlu menghadapi situasi yang penuh dengan ketidakpastian ini dengan pengetahuan. Belajar selama-lamanya. Tetapi kita perlu mempersiapkan mental kita, kebaikan kita, sehingga seakan-akan esok kita akan mati. Dalam perjalanan ini kita semua menghadapi 3 zona waktu. Masa lalu, hari ini, dan hari esok. Sehingga dengan adanya disrupsi, sebetulnya kehidupan ini telah terbelah 2. Mohon maaf kepada Anda semua yang percaya bahwa segala sesuatu yang di masa lalu itu tetap relevan pada hari ini. Hari ini ternyata telah berbeda sama sekali dengan di hari lalu. Saya dibesarkan dalam pendidikan orang tua masa lalu. Dan tentu saja hari ini saya tidak melakukannya lagi. Misalnya dalam hal bagaimana saya dididik secara keras oleh orang tua saya. Apalagi dalam kehidupan ekonomi dan bisnis. Praktek ekonomi, praktek menjalankan bisnis sudah berbeda sama sekali. Celakanya sebagian besar kita sampai hari ini masih beranggapan hari ini sama dengan apa yang kita pelajari di masa lalu. Sebagai seorang guru besar di Fakultas Ekonomi, tentu saya sangat memahami bahwa praktek bisnis dari apa yang saya pelajari 30 tahun yang lalu sudah tidak sesuai lagi dengan hari ini. Oleh karena itu maka kita harus beradaptasi sehingga dengan adanya disrupsi sekali lagi melahirkan 2 narasi. Narasi tentang kemarin dan narasi tentang hari esok. Dan inilah yang sebetulnya tengah terjadi dalam dunia bisnis dan dunia ekonomi. Kami sebagai ilmuwan tentu saja juga terbagi 2. Ada ilmuwan yang terperangkap di hari kemarin. Ada ilmuwan yang terus mengeksplorasi di hari esok menghadapi ketidakpastian ini. Karena ketidakpastian itu harus dihadapi dengan pengetahuan. Dan siapa yang tidak mengeksplorasi dunia baru ini, dia akan tersesat dan terperangkap di masa lalu. The story of yesterday dalam dunia bisnis adalah story tentang aset yang bersifat tangible, perusahaan yang bersifat standalone, berdiri sendiri, tidak berjejaring, tidak berkolaborasi, input, proses, output dikuasai di satu tangan, dan melahirkan perusahaan yang creating value-nya adalah tertutup di dalam satu institusi. Oleh karena itu, setiap perusahaan itu perlu menciptakan skala ekonomis supaya dia efisien. Produksinya juga kita hitung. Itulah yang kita pelajari di Fakultas Ekonomi selama bertahun-tahun. Selain itu, kita juga menyaksikan perusahaan ini penting sekali untuk membangun brand sehingga kemudian mereknya itu bisa menciptakan nilai yang besar sehingga akibatnya harga yang dijual itu bisa lebih baik, marginnya lebih besar, dan akhirnya kita kemudian bisa membidik segmen menengah ke atas. Misalnya saja bank-bank milik pemerintah dan bank-bank besar kemudian terperangkap dengan menciptakan produk yang disebut sebagai customer priority. Ini adalah segmen yang semakin menengah ke atas. Selanjutnya kemudian otoritas jasa keuangan atau bank sentral sebelumnya mengkhawatirkan akan terjadi persoalan inklusi keuangan. Siapa yang melayani yang di bawah kalau semuanya kemudian melayani di atas? Karena semuanya ingin mendapatkan nilai yang lebih besar. Ini adalah the story of yesterday. Dan kita semua dibesarkan dalam peradaban revolusi industri. Kemudian muncul apa yang disebut dengan disrupsi, terbelah 2 di sini. Dan disinilah yang disebut sebagai the story of tomorrow. Apa yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan menggunakan teknologi digital adalah melakukan ekspansi yang tidak bersifat standalone, tidak bersifat tertutup sendirian. Input, proses, output bisa dikerjakan bareng-bareng dengan komunitas. Inilah pendekatan ekosistem di mana setiap pelaku usaha memainkan peranannya di dalam sebuah ekosistem besar. Setiap pelaku usaha itu menjadi orchestrator, sedangkan di masa lalu itu adalah melakukan manajemen dalam satu tangan. Di sini dia melakukan orkestrasi pada skala besar. Dan apa yang dilakukan adalah kolaborasi. Sehingga ekspansi bisa dilakukan sangat luas, bahkan tak terbatas, sepanjang Anda melakukan kolaborasi. Dan ini dibantu oleh teknologi digital yang berakibat Anda tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga kemudian Anda bisa melakukan ekspansi dengan mudah. Tiba-tiba Anda menyadari, loh kok saya sudah berada dalam suatu jaringan network yang sangat besar. Dan inilah era baru yang disebut sebagai hub firms. Maka ketika kita membandingkan 2 perusahaan ini, era digital dengan era masa lalu, era revolusi industri, analog, fisik di sini, yang dasarnya tadi adalah skala ekonomis, di sini
perusahaan bisa melakukan ekspansi dengan lebih mudah, tidak menimbulkan komplikasi karena tidak dilakukan sendirian, tetapi dengan bantuan data besar yang bertindak secara otomatis. Dan seperti apa mereka melakukan atau menciptakan value-nya? Jawabnya sangat sederhana, yaitu bagaimana mereka mengembangkan ini dengan pendekatan-pendekatan baru. Ini adalah the story of tomorrow. Menjadikan perusahaan itu sebagai perusahaan digital, perusahaan yang asetnya sangat light karena tidak dikontrol sendirian. Di sini kita menyebutnya sebagai perusahaan yang disebut heavy asset. Jadi asetnya banyak sekali, besar sekali, di-manage dan terikat oleh ruang dan waktu. Lantas, mengapa valuasi di sini yang light asset sini bisa berkembang lebih pesat dan nilainya lebih besar daripada di sini yang asetnya sudah besar? Karena di sini kita terikat dengan historical, data masa lalu. Sedangkan di sini valuasinya adalah about the future, about tomorrow. Jadi kita melihat investasi itu sebagai rangkaian ke depan. Kalau cost structure-nya bisa lebih ringan, lebih murah, tidak ada beban biaya tetap, maka dia bisa tumbuh. Kalau dia menjadikan hub, maka dia akan terbantu oleh ekosistemnya dan berkembang menjadi besar. Inilah yang mengakibatkan kita mempunyai banyak sekali contoh yang membandingkan antara bank digital di sini dengan bank konvensional. Taksi digital di sini dengan mereka yang masih analog di sini. Dan kita bisa melihat sekarang ini begitu kuat mereka karena supportingnya begitu kuat dan berada dalam jaringan yang sangat besar. Seperti itulah the story of tomorrow. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadikan kita semua sebagai pelaku usaha yang tidak terperangkap dalam masa lalu. Stay relevant.